Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, calon peserta tes P3K 2021 dimanapun Anda berada. Saat ini, Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran edisi seri belajar P3K, yaitu materi pedagogi. Peta konsep dalam video pembelajaran kali ini ada 7. Yang pertama adalah teori belajar, yang kedua karakter peserta didik, yang ketiga keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang keempat desain pembelajaran, yang kelima dasar komunikasi, keenam konsep penilaian, dan yang ketujuh adalah pengembangan potensi peserta didik. Untuk video pembelajaran kali ini akan difokuskan pada peta konsep yang pertama, yaitu teori belajar. Teori belajar yang pertama kali akan kita bahas bersama-sama yaitu menjelaskan dan menerapkan teori behavioristik dalam pembelajaran. Baik, kita mulai dari pandangan teori behavioristik. Akan ada beberapa perspektif, kita akan jelaskan bersama-sama. Yang pertama, teori behavioristik ini dikenal juga sebagai teori belajar perilaku. Artinya adalah menganalisis pada perilaku yang tampak, misalnya dapat diukur, dapat dilukiskan, dan juga dapat diramalkan. Nah, Xiang juga berpendapat bahwa teori behavioristik ini memandang individu sebagai makhluk yang reaktif. Artinya, makhluk yang dapat memberi respon terhadap lingkungan. Nah, hal senada juga disampaikan oleh Robert bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Artinya, teori behavioristik ini merupakan adanya perubahan. Perubahan apa? Tingkah laku. Ya, dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Contoh konkretnya adalah pada saat siswa dapat membaca dan menunjukkan kemampuannya. Maksudnya, memang ada perubahan dari yang sebelumnya siswa tersebut belum dapat membaca, namun karena adanya interaksi antar stimulus dan juga memberikan respon, maka siswa tersebut dapat membaca dan pula dapat menunjukkan kemampuannya. Kemudian, teori behavioristik ini mengutamakan sebuah pengukuran. Nah, pengukuran ini fungsinya adalah untuk mendiagnosa ada tidaknya perubahan tingkah laku itu. Nah, kemudian ciri-ciri behavioristik ini adalah mengutamakan unsur dari bagian yang paling kecil, mekanistis, peranan lingkungan, pembentukan reaksi dan respon, adanya latihan, meningkatkan mekanisme dan peranan kemampuan, artinya berujung pada hasil. Kemudian, teori behavioristik ini dikenal pula dengan SR, yaitu stimulus dan respon. Artinya, tingkah laku peserta didik ini merupakan reaksi terhadap lingkungan, dan tingkah laku adalah sebuah hasil belajar. Maka dari itu, kita kembali ke teori belajar perilaku. Ya, teori belajar perilaku identik sekali dengan teori behavioristik. Kemudian tujuan dari keseluruhan perspektif ini tentu adalah pembentukan perilaku dari siswa itu sendiri, atau biasa disebut sebagai shaping. Teori behavioristik dalam pembelajaran, jika ditilik dari realita yang ada, teori behavioristik ini ternyata masih mendominasi dalam praktik pembelajaran di Indonesia, mulai dari level KB, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Shaping dengan cara pembiasaan diri disertai hukuman ini ternyata masih sering dilakukan atau masih ada begitu. Yang pertama adalah kita melihat dari ciri-cirinya terlebih dahulu, bahwa teori ini memang mengedepankan memberikan stimulus dan respon. Berikutnya, individu atau peserta didik ini pasif. Yang ketiga, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak. Kemudian, pembentukan perilaku atau shaping. Dan yang terakhir adalah pemberian hukuman atau reinforcement. Nah, ini dilihat dari kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan. Jika dirasa gagal atau tidak mampu, maka akan ada hukuman yang menyertainya. Namun, jika berhasil dalam pembelajarannya, maka akan mendapatkan reward. Aspek kebergantungan teori ini atau teori behavioristik dalam pembelajaran meliputi yang pertama adalah bergantung pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, sifat dari materi pembelajaran itu. Yang ketiga, tentu karakteristik dari peserta didik, ya, ini seperti apa karakternya. Yang keempat adalah media dan fasilitas apa saja yang digunakan.
menjadi kebergantungan teori behavioristik dalam pembelajaran. Kemudian, implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran yang pertama adalah membentuk kebiasaan peserta didik yang tidak mengubah kebiasaan. Itu yang pertama. Artinya kebiasaan wajib untuk dibentuk dan tidak boleh abai. Yang kedua, membentuk kebiasaan peserta didik yang efektif. Artinya kehati-hatian membentuk kebiasaan sangat penting. Karena mengubah kebiasaan yang terbentuk itu adalah hal yang sulit begitu. Berikutnya adalah efektif juga dalam ranah membentuk kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan yang digunakan. Artinya kebiasaan yang sering digunakan atau familiar itu dimanfaatkan untuk membentuk. Berikutnya, tidak membentuk kebiasaan dengan cara yang tidak sesuai itu harus dihindari ya, dengan kebiasaan yang seharusnya digunakan. Nah, ini semua menurut Thorndike ya via Sang di pernyataannya tahun 2021. Teori behavioristik dalam pembelajaran ini nampak pada program instruction ya, seperti PowerPoint dan juga multimedia. Ya, contohnya di PowerPoint maka materi disajikan dalam bab dan subbab, artinya mengerucut. Kemudian subbab yang dirinci, ya artinya tiap subbab memuat informasi yang rinci dan terarah. Yang ketiga tentu adanya tes dan respon. Ini disajikan tes pada tiap subbab dan direspon oleh tiap peserta didik. Nah, ini kelihatan sekali teori behavioristik jika diterapkan dalam pembelajaran, yaitu biasanya kelihatan di PI atau program instruction. Ada juga di multimedia, yaitu memanfaatkan sarana teknologi yang bervariasi, kemudian perencanaan yang rinci, yaitu sarana yang variatif mencerminkan sajian konten yang rinci dan sesuai dengan materi. Kemudian urutannya jelas, yaitu materi yang urut dan runtut secara konsisten. Ini akan membantu pemahaman peserta didik. Tentu diakhiri dengan latihan yang terorganisir. Artinya latihan yang mempunyai satu jawaban yang benar pada tiap tahapannya. Nah, behavioristik dalam pembelajaran PowerPoint maupun multimedia ternyata memang diakhiri oleh tes dan respon, sama-sama adanya tes dan respon atau latihan yang terorganisir. Ini menurut Skinner via Collins tahun 2012 mengenai teaching machine. Baik, kita masuk ke teori belajar yang kedua, yaitu menjelaskan dan menerapkan teori kognitif dalam pembelajaran. Pandangan teori kognitif yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, teori kognitif ini dikenal pula sebagai model perseptual, yaitu tingkah laku seseorang ini ditentukan persepsi dan pemahaman. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terlihat. Baik, kita mulai dari ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Siregar dan Hartini dalam bukunya tahun 2010 ini menjelaskan dan menyebutkan bagaimana cara ilmu pengetahuan itu dibangun. Yang pertama, ilmu pengetahuan itu dibangun secara mengalir. Ilmu pengetahuan dibangun secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan itu dibangun secara menyeluruh. Maksudnya dibangun tentu dibangun secara aktif oleh peserta didik. Dengan cara ya mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, dan mempraktikkan sesuatu. Nah, pengetahuan sebelumnya ini menentukan keberhasilan dalam mempelajari informasi baru. Jadi, membangun ilmu pengetahuan memang membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya, karena ini dapat membantu keberhasilan dalam mempelajari informasi baru. Berikutnya, menurut teori kognitif, ini belajar merupakan suatu proses internal. Nah, internal berarti ada terjalin dari diri peserta didik melalui ingatan, melalui retensi atau penyimpanan, kemudian informasi itu diolah, kemudian melibatkan emosi dan juga responnya berupa aspek kejiwaan. Nah, ini merupakan proses berpikir yang kompleks. Biasanya saya akronimkan sebagai Ingaret Info Emoji, yaitu ingatan retensi,
pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan. Nah, ini untuk memudahkan Anda semua dalam menghafal proses internal dalam belajar. Baik, kita beralih ke tokoh teori kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget. Di tahun 1896 sampai 1980, ia menyatakan bahwa kognitif adalah proses genetik, yaitu melibatkan biologis dan sistem syaraf. Ya, artinya makin berumur, sel syaraf nanti sempurna dan juga dibarengi dengan kemampuan yang meningkat. Teori perkembangan kognitif ini berbeda dari anak dan orang dewasa. Jika anak-anak ini berubah melalui 4 tahapan perkembangan secara otonom dan mandiri. Nah, berarti guru harus memberikan tugas yang sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Karena tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat sesuatu yang baru. Nah, ketiga arah panah ini menunjukkan proses belajar. Ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi berarti proses integrasi atau penggabungan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Jadi anak akan mendapatkan satu informasi baru. Kemudian proses akomodasi berarti proses penyesuaian. Sesuatu yang baru harus memang disesuaikan. Kemudian diekuilibrasi, yang berarti kesinambungan asimilasi dan akomodasi. Jadi proses yang baru dan proses penyesuaian ini memang harus berkesinambungan. Ini menurut Siregar dan Nara di bukunya tahun 2010. Kemudian, proses kognitif juga menyinggung ranah cakap intelektual. Artinya keseimbangan yang dirasakan dan diketahui dengan pengalaman. Berikutnya, jika menghadapi situasi baru, maka keseimbangan ini tidak terganggu. Nah, ini adalah pentingnya teori kognitif dalam proses belajar. Nah, contoh konkretnya ada pada pembelajaran matematika. Di sini ada 2 bab. Yang pertama adalah bab pengurangan dan yang kedua adalah pembagian. Nah, sebelumnya tentu si anak sudah mengetahui bab pengurangan, kemudian mendapatkan bab baru yaitu pembagian. Nah, ini merupakan tahapan asimilasi, yaitu proses integrasi. Karena pembagian tentu juga ada unsur pengurangan. Jadi mendapatkan kognitif baru ya, atau pengalaman baru. Kemudian diturunkan menjadi proses akomodasi, yaitu proses penyesuaian. Ya, pembagian dengan cara latihan soal, kalau pengurangan juga dengan latihan soal. Kemudian diekuilibrasikan sehingga menjadi sinambung. Ya, secara teori ia paham pengurangan dan pembagian, secara latihan ia juga paham cara mengerjakan latihan pembagian dan latihan soal pengurangan. Nah, nanti outputnya adalah berupa cakap intelektual. Kemudian, skema 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget ya, teman-teman bisa melihat ada tahap sensori motor, pro-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Ada tahapan umurnya dan ciri-ciri pokok perkembangannya. Bisa Anda pahami dan bisa Anda simak dalam kolom tabel ini. Berikutnya, tokoh teori kognitif Jerome Bruner. Ya, di tahun 1915 sampai 2016. Menurut Jerome Bruner, teori kognitif ini lebih menekankan pada fungsinya, yaitu mengembangkan teori free discovery learning, yaitu guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menemukan aturannya sendiri. Aturan seperti apa? Ya, konsep, teori, dan definisi. Nah, tentu peserta didik dibimbing secara induktif. Baik, perkembangan kognitif manusia menurut Jerome Bruner, yang pertama adalah perkembangan intelektual, yaitu kemajuan dalam menanggapi rangsangan. Kemudian peningkatan pengetahuan bergantung pada sistem penyimpanan yang realis. Yang ketiga adalah perkembangan berbicara, memanfaatkan kata-kata dan lambang, nanti akan berdampak pada kepercayaan diri. Kemudian interaksi sistematis, yaitu antara pembimbing, guru, orang tua, dan siswa dibutuhkan dalam perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Bahasa menjadi alat komunikasi antar manusia sehingga mendapatkan satu kecakapan, yaitu cakap dalam menentukan strategi secara bersamaan, tindakan, dan menentukan prioritas. Pendekatan Bruner ini didasari oleh 2 asumsi. Ya, via Dahar tahun 2008 bahwa perolehan pengetahuan ini merupakan suatu proses yang interaktif. Itu untuk asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua,
yaitu membangun pengetahuan dengan menghubungkan informasi dengan informasi yang disimpan. Perkembangan kognitif menurut Lestari tahun 2014 ini dapat dilihat dengan cara melihat lingkungan. Yang pertama adalah ada proses perkembangan enaktif, yaitu memahami lingkungan sekitar dengan pengetahuan motorik melalui sentuhan, pegangan, dan lain-lain. Ada pula cara melihat lingkungan melalui tahap ikonik, yaitu memahami objek dari gambar dan visual, seperti bentuk, perbandingan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah cara melihat lingkungan dari segi simbolik, melalui simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Implementasi teori Brunner dalam pembelajaran ini dapat pula diketahui melalui bagian di bawah ini. Menurut Brunner, proses enaktif dapat memanfaatkan benda konkret atau situasi nyata. Ikonik yaitu pengetahuan dipresentasikan dengan memvisualkan objek dari tahapan enaktif. Yang terakhir simbolik yaitu pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Implementasi teori Brunner dalam pembelajaran ini juga telah diimplementasikan oleh penelitian dari Lestari tahun 2014. Yaitu untuk meningkatkan hasil belajar pada materi simetri lipat. Artinya, Lestari memanfaatkan teori Brunner menggunakan enaktif, ikonik, dan simbolik pada kegiatan inti pembelajaran. Teori tersebut ternyata dapat mengoptimalisasikan semua unsur-unsur pembelajaran. Tokoh teori kognitif berikutnya yaitu David Ausubel, 1918 sampai 2008. Ausubel merupakan ahli psikologi pendidikan. Teori kognitif menurut Ausubel juga dikenal sebagai teori belajar bermakna, yaitu struktur kognitif siswa terdiri dari perolehan dan penyimpanan pengetahuan. David Ausubel juga menekankan belajar yang baik menurut versi dia, yaitu bahwa siswa harus mengetahui isi pelajaran atau instructional content. Kemudian didefinisikan dan dipresentasikan oleh guru, kemudian diterima oleh peserta didik. Nah, artinya guru dalam mendefinisikan dan mempresentasikan harus memiliki logika pikir yang baik. Menurut Siregar dan Nara, logika pikir yang baik haruslah memilah materi, merumuskan secara singkat dan padat, serta mengurutkan materi. Nah, manfaat bagi peserta didik jika mengimplementasikan cara belajar yang baik versi Ausubel ini yaitu sebagai penghubung materi yang akan dan sedang dipelajari. Kemudian juga membantu peserta didik dalam memahami bahan belajar. Klasifikasi belajar menurut Ausubel juga dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu materi belajar disajikan secara penerimaan atau penemuan. Dimensi yang kedua yaitu cara peserta didik mengaitkan materi belajar secara kognitif, disebut sebagai belajar bermakna. Nah, ini semua disampaikan via Dahar tahun 2006. Implementasi teori Ausubel dalam pembelajaran terdiri dari dua fase. Fase yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, yaitu mengajarkan hubungan antar konsep dengan generalisasi-generalisasi. Yang kedua, mendiagnosis latar belakang dari peserta didik, yaitu dapat diketahui melalui pretest dan diskusi. Yang ketiga, membuat struktur materi, yaitu dengan tahapan memilah, memilih, dan mengintegrasikan. Yang terakhir adalah memformulasikan advanced organizer, yaitu mengaitkan materi sebelumnya dengan struktur pengetahuan peserta didik dan mengorganisasikan materi baru yang dipelajari peserta didik. Fase yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, guru merealisasikan diferensiasi progresif. Maksudnya adalah guru mengembangkan pokok bahasan melalui penguraian bahan secara hierarkis, urut runtut. Berikutnya, setiap bagian dapat dipelajari secara terpisah dari satu kesatuan yang besar terlebih dahulu. Implikasi teori kognitivistik dalam pembelajaran ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah peserta didik bukan orang dewasa yang mudah proses berpikirnya. Kemudian, anak didik prasekolah dan awal sekolah ini dapat belajar menggunakan benda-benda konkret. Peserta didik membutuhkan proses asimilasi dan akomodasi dalam pembelajaran aktif. Berikutnya, informasi baru
berupa struktur kognitif diperlukan untuk meningkatkan retensi belajar. Prinsip yang kelima, materi belajar disusun dengan pola tertentu. Nah, polanya adalah sederhana menuju ke kompleks. Prinsip keenam, belajar memahami lebih berharga daripada menghafal. Yang terakhir, memperhatikan perbedaan individu sebagai upaya keberhasilan. Ya, perbedaan ada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Ada catatan untuk teori kognitivistik bahwa urutan perkembangan peserta didik itu sama, namun kecepatan pertumbuhan dalam proses ternyata berbeda. Interaksi berupa diskusi agar pertukaran gagasan menjadi tanda sebuah perkembangan. Hakikat belajar teori kognitivistik yaitu penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses internal. Hakikat teori kognitivistik dalam pembelajaran yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi, dan mencapai tujuan pembelajaran. Teori belajar yang ketiga yaitu menjelaskan dan menerapkan teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Pandangan teori konstruktivistik yaitu pengetahuan ada di diri seseorang yang sedang berusaha mengetahui. Ya, ini menurut Sang 1986. Pada teori ini, peserta didik aktif dalam pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal yang sedang dipelajari. Kemudian peran guru tidak mentransfer pengetahuan, melainkan membantu peserta didik membentuk pengetahuannya. Guru berperan untuk memahami jalan pikiran atau cara pandang belajar dari peserta didik. Ciri-ciri belajar konstruktivisme menurut Driver dan Oldan 1994 bahwa yang pertama adanya orientasi. Peserta didik diberikan kesempatan untuk observasi pada topik-topik tertentu. Ada pula ciri elitasi yaitu mengungkapkan ide melalui diskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Ciri yang ketiga yaitu restrukturisasi ide, artinya mengklarifikasi ide dengan orang lain. Membangun ide baru, dan evaluasi ide. Ada pula ciri ide baru dalam tiap situasi, artinya ide yang telah terbentuk diaplikasikan untuk macam-macam situasi. Yang terakhir adalah review, merevisi ide dan pengetahuan saat fase pengaplikasian dengan menambah atau mengubahnya. Kita beralih pada serba-serbi pandangan konstruktivistik. Pandangan yang pertama adalah dari paradigma konstruktivistik sendiri. Memandang peserta didik sudah memiliki pengetahuan awal, namun masih sangat sederhana. Nah, paradigma ini dapat dijadikan dasar oleh guru untuk menindaklanjutinya. Kemudian, realitas berada di pikiran. Artinya, konstruktivistik ini mengakui bahwa pikiran adalah instrumen penting dalam mengonstruksi pengalaman, sehingga dapat menafsirkan kejadian, objek, dan pandangan dari dunia nyata. Berikutnya, adanya lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini mendukung munculnya pandangan penafsiran terhadap adanya realitas, adanya konstruksi pengetahuan, dan aktivitas-aktivitas lain. Berikutnya adalah goal-free evaluation, yaitu tindakan konstruksi untuk mengatasi kelemahan evaluasi pada tujuan yang spesifik. Evaluasi ini adalah tugas autentik, kemudian konstruksi berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan konstruksi pengalaman disampaikan oleh Siregar dan Nara tahun 2010. Kita beralih ke tokoh-tokoh teori konstruktivistik. Yang pertama adalah Lev Vygotsky, 1896 sampai 1934, menyebutkan bahwa orang lain, dalam hal ini sosial dan bahasa, ini berperan penting dalam perkembangan kognitif manusia. Manusia mengembangkan konsep sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan seseorang yang ahli. Nah, teori belajar konstruktivistik menurut Lev Vygotsky ini dikenal pula sebagai teori belajar sosiokultural. Ada beberapa hal yang mendasari teori belajar sosiokultural. Yang pertama adalah anak membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, untuk itu anak akan bertanya saat berada pada zona proximal development atau ZPD, atau dikenal pula sebagai keterbatasan diri. Kemudian,
intelijensi manusia ini berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budaya. Jadi ada pengaruhnya dari masyarakat, lingkungan, dan budaya. Kemudian adanya interpersonal, yaitu interaksi lingkungan sosial. Ada pula intrapersonal, yaitu diri sendiri. Dan pula lingkungan sosial budaya ini akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan setiap individu. Jadi teori konstruktivistik menurut Lev Vygotsky ini erat kaitannya dengan sosiokultural. Nah, 3 konsep teori sosiokultural menurut Lev Vygotsky itu ada 3 konsep. Yang pertama adalah genetik yang meliputi tataran sosial dan tataran psikologis. Ada konsep proksimal yaitu level perkembangan aktual, dan pula ZPD, ada pula mediasi atau tanda-tanda dan lambang. Kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu genetik. Nah, konsep genetik ini meliputi tataran sosial dan tataran psikologis. Kemudian, tataran lingkungan sosial itu menjadi faktor primer dan pula faktor konstitutif. Artinya, mempengaruhi pembentukan pengetahuan dan kognitif seseorang. Kemudian, untuk psikologis dan mental, ini memang berhubungan dengan kematangan. Kematangan merupakan prasyarat dalam kemampuan berpikir, meskipun tidak menentukan kematangan-kematangan selanjutnya. Kemudian konsep yang kedua yaitu ZPD. Nah, menurut Lev Vygotsky, ZPD ini merupakan konsep utama dan paling mendasar dalam teori konstruktivistik. Kita mulai di tahap pertama, yaitu tindakan anak masih dibantu dan dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian tindakan anak ini atas inisiatif sendiri. Yang ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Kemudian yang keempat, tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap berpikir secara abstrak. Nah, keempat tahapan perkembangan pembelajaran ini disampaikan Lev Vygotsky via Sang 1986. Artinya, seseorang dapat melakukan sesuatu dengan bantuan yang diberikan oleh orang dewasa maupun teman sebaya tentu yang lebih kompeten. Ada pula konsep mediasi menurut Lev Vygotsky, yaitu tanda-tanda atau lambang yang digunakan untuk memahami sesuatu di luar pemahaman. Ya, ini berarti memanfaatkan aspek semiotik yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu hal di luar pemahamannya, didapat dari hal yang belum ada di sekitar kita. Maka semiotik pun hadir, karena dibuat oleh orang yang lebih paham untuk membantu mengonstruksi pemikiran. Kemudian ada pula scaffolding, digunakan seseorang untuk memahami sesuatu hal di luar pemahamannya, didapat dari hal yang sudah ada. Ya, jadi sudah ada. Kemudian orang yang lebih paham akan membantu menjelaskannya. Jadi kesimpulan dari teori konstruktivistik, dalam proses pembelajaran, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan ZPD atau potensi melalui belajar dan berkembang. Dalam proses pembelajaran, perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya pada perkembangan yang lebih aktual. Dalam proses pembelajaran, diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermental daripada intramental. Anak diberikan kesempatan luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif dan prosedural, artinya mengintegrasikan pengetahuan menanya dan pula tahapan-tahapan atau prosedural. Kemudian dalam proses pembelajaran, proses belajar tidak sekadar transfer ilmu, namun adanya ko-konstruksi. Nah, jika dikaitkan dalam pendidikan, maka prinsip teori konstruktivistik dalam proses pembelajaran yang pertama adalah pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Tekanan pada proses belajar mengajar terletak pada peserta didik. Mengajar adalah membantu peserta didik. Kemudian tekanan terdapat pada proses belajar, bukan pada hasil. Kurikulum menekankan pada partisipasi peserta didik, dan guru tentu merupakan fasilitator utama. Ya, jadi pada prinsip teori konstruktivistik, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas dan interaksi. Belajar merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu-individu. Pemikiran individu itu diperoleh dari interaksi dalam konteks sosial atau biasa disebut sebagai
sosiokultural. Jika teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran modern ini kita pahami, maka pembelajaran tersebut sebenarnya telah banyak mengalami perubahan di abad 21 ini. Seperti integrasi internet dan sosial media yang memberikan cara pandang atau perspektif baru dalam pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Smaldino di tahun 2012. Pada pembelajaran modern, ini memang memanfaatkan web learning dan social media learning. Social media learning ini memberikan kesempatan peserta didik untuk interaksi, kolaborasi, dan berbagi. Web learning ini memberikan kesempatan peserta didik untuk melengkapi satu atau lebih tugas dengan jaringan internet secara belajar kelompok. Dan web social media learning ini sesuai dengan teori konstruktivistik, yaitu karena pembelajar dapat menentukan sendiri kebutuhan belajarnya. Implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran, yang pertama adalah kurikulum disajikan dari keseluruhan menuju ke bagian dari konsep luas. Pembelajaran lebih menghargai pertanyaan dan ide baru. Kegiatan kurikuler ini mengandalkan sumber data primer. Peserta didik dianggap pemikir yang dapat menyebutkan teori tentang dirinya. Pengukuran proses dan hasil belajar, ini guru mengamati proses dan tugas dari peserta didik. Peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok. Memandang pengetahuan non-objektif, temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Implikasi yang terakhir yaitu belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedang mengajar adalah menata lingkungan. Kita masuk ke teori belajar yang keempat, yaitu humanistik. Teori humanistik ini berbicara mengenai tujuan belajar, yaitu untuk memanusiakan manusia. Teori humanistik sifatnya abstrak dan mendekati kajian filsafat, kepribadian, dan psikologi belajar. Jika dilihat dari konsep pendidikan, teori humanistik ini menyoroti konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Kemudian bentuknya yang ideal, artinya teori humanistik menekankan proses belajar yang paling ideal dalam pembelajaran. Serba-serbi teori humanistik. Ya, teori ini mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Ya, maksudnya adalah teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia atau aktualisasi diri, pemahaman diri, merealisasikan belajar secara optimal ini terpenuhi. Teori belajar humanistik akan memanfaatkan teori-teori apapun asal tujuannya tercapai, yaitu memanusiakan manusia atau disebut sebagai eklektik menurut Siregar dan Nara tahun 2010. Pandangan eklektik menjadi pondasi yang dijadikan dasar teori humanistik. Nah, tokoh-tokoh aliran humanistik seperti Kolb yang terkenal dari belajar 4 tahap, Honey dan Mumford macam-macam peserta didik, Habermas 3 macam tipe belajar, yang terakhir Bloom dan Cradwell yang terkenal dengan taksonomi Bloom. Kita akan berbicara pandangan para ahli. Yang pertama adalah David A. Kolb yang terkenal 4 tahapan belajar, antara lain pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, eksperimen aktif. Nah, ini disampaikan via Siregar dan Nara tahun 2010. Untuk pengalaman konkret, maksudnya adalah seseorang mampu atau dapat mengalami sesuatu peristiwa sebagaimana adanya, tanpa mengerti kenapa dan bagaimana. Pengalaman aktif dan reflektif, ini berarti seseorang semakin lama semakin mampu melakukan observasi aktif mencari jawaban dengan mengembangkan pertanyaan. Kemudian konseptualisasi berarti seseorang mulai membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum, dan prosedur tentang suatu objek. Yang terakhir adalah eksperimen aktif. Maksudnya adalah seseorang mulai mengaplikasikan teori dan menguji cobakan sesuatu hal berdasarkan objek yang telah diketahui melalui proses berpikir deduktif. Ada pula pandangan para ahli yang kedua, yaitu Peter Honey dan Alan Mumford, yang terkenal dengan 4 tipe peserta didik. Yang pertama adalah aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Aktivis artinya berpartisipasi aktif untuk mendapatkan pengalaman baru. Siswa tersebut juga berpikiran terbuka, suka diskusi, mudah berdialog, dan menghargai pendapat. Metode pembelajaran yang sesuai seperti problem solving dan brainstorming. Ada pula tipe peserta didik reflektor, artinya cenderung hati-hati dan penuh pertimbangan.
Siswa tersebut juga mempertimbangkan secara konservatif, baik buruk, untung rugi. Ada pula siswa teoris, artinya siswa tersebut kritis, suka menganalisis, berpikir rasional dengan nalar. Pendapat didasarkan teori sehingga tidak suka penilaian yang subjektif. Siswa tersebut penuh pertimbangan, skeptis, ragu-ragu, dan tidak suka spekulatif. Kemudian ada pula peserta didik yang pragmatis, artinya mempunyai perhatian pada aspek-aspek yang praktis saja. Ia juga tidak suka bertele-tele, juga dianggap dan dinilai baik jika bisa dipraktikkan. Pandangan para ahli yang ketiga yaitu Jürgen Habermas, yang terkenal dengan 3 tipe belajar seperti teknis atau technical learning, praktis, practical learning, dan emancipatory atau emancipatory learning. Teknis berarti peserta didik berinteraksi dengan alam dan sekelilingnya. Ilmu alam atau sains sangat diperlukan pada tipe belajar ini. Tipe belajar praktis maksudnya adalah cara peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Siswa tersebut mengutamakan interaksi secara harmonis antar sesama. Ilmu sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya ini memang berkesesuaian dengan tipe belajar praktis ini. Untuk tipe belajar terakhir yaitu emancipatory, yaitu upaya seseorang untuk memperoleh pemahaman dan kesadaran akan terjadinya transformasi budaya di lingkungan sosial. Tipe ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Ilmu budaya dan bahasa sangat diperlukan. Pemahaman dan kesadaran terhadap transformasi kultural ini merupakan tahapan paling tinggi, sebab juga merupakan tujuan pendidikan paling tinggi. Pandangan ahli berikutnya yaitu Benjamin Samuel Bloom dan David Cradwell, yang terkenal dengan 3 kawasan taksonomi Bloom, yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk kognitif, ini direvisi Anderson dan Cradwell tahun 2001. Nah, pada tahap ini yaitu adanya mengingat materi yang disajikan, mengerti pesan pembelajaran, memakai prosedur untuk latihan dan memecahkan masalah, menganalisis unsur pokok dan menentukan bagian-bagiannya, menilai untuk mendapatkan kriteria tertentu, dan mencipta pokok baru dengan mengatur kembali strukturnya, atau biasa dikenal dengan 6M. Mengingat, mengerti, memakai, menganalisis, menilai, dan mencipta. Agar lebih mudah mengingat, maka Anda dapat mengakronimkan seperti ngingerkai, nalinila, cipta, atau mengingat, mengerti, memakai, menganalisis, menilai, mencipta. Kemudian adanya kawasan afektif, yaitu adanya penerimaan mengenai kesadaran akan sesuatu, pemberian respon, sikap ingin merespon, pemberian nilai atau penghargaan, menerima, memilih, dan berkomitmen dengan nilai tersebut. Kemudian ada pengorganisasian, yaitu menghubungkan nilai yang dipercayai, dan karakterisasi, yaitu menjadikan nilai sebagai pola hidup. Nah, agar lebih mudah, maka dapat diakronimkan menjadi NERI-BERI, harga organ teri, atau penerimaan pemberian, pemberian nilai penghargaan, pengorganisasian, karakterisasi. Ada pula kawasan psikomotor, yaitu peniruan, mengamati gerakan, penggunaan, mengikuti arahan, ketepatan, kemampuan merespon, perangkaian, melakukan gerakan sekaligus dengan benar, dan naturalisasi, yaitu bergerak secara rutin menggunakan energi fisik dan psikis yang minimal. Nah, kelima tahap psikomotor ini juga dapat diakronimkan menjadi niru guna tepat rangkai natur, atau peniruan penggunaan ketepatan, perangkaian, naturalisasi. Implikasi teori humanistik dalam pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama adalah teori humanistik ini sering dikritik karena sukar dan dianggap mendekati filsafat. Akibatnya sulit menerjemahkan pada langkah konkret dan praktis. Karena teori humanistik ini fokus pada arahan terhadap komponen pembelajaran. Kemudian, dalam perencanaan pembelajaran, guru perlu memperhatikan pengalaman emosional dan karakteristik individu. Teori ini juga membantu pendidik dalam arah menentukan komponen belajar seperti tujuan, materi, strategi, alat evaluasi, ke arah pembentukan manusia yang dicita-citakan. Yang keempat, teori ini menekankan belajar bermakna. Artinya, inisiatif dan keterlibatan peserta didik ini agar mengalami belajar eksperiensial. Yang kelima, untuk menghasilkan pembelajaran yang baik, ini guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara bebas.
Kemudian, implikasi teori ini dalam proses pembelajaran, pada praktiknya teori ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Baik, itu tadi 4 teori belajar yang masuk dalam salah satu seri belajar materi pedagogis P3K. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.